sebelah kiri, berpindah pula sebelah kanan. Duduk sebelah kanan, pindah pula sebelah kiri. Tambah lewat jembatan sakti-sakti orang terbilang. Mobil pun bisa memanjat pohon kelapa. Luar biasa. Luar biasa. Salam hormat kami semuanya kepada Tuan Guru juga. Tak terlupakan ibu bapak sekalian. Saya izin ibu, saya membelakangi mungkin. Saya tak panjang-panjang nih. Yang pertama karena kita belum kenal, jadi saya sedikit perkenalan lah. Waktu 1 jam, insya Allah tak sampai 1 jam kita selesaikan. Kebetulan ada Tuan Guru juga kita. Tadi telah menyampaikan nasihatnya sama kita, cerita tentang Isra wal Mi'raj. Nanti berikutnya dengan Al-Ustadz kita. Saya Supandi, sudah Supandi saja. Ada gelarnya di belakang, ada sedikit. Di depan 2021 saya berangkat, 2022 saya berangkat. Karena 2021 itu masih Covid. Saya tinggal di Belilas ibu bapak. Saya punya istri alhamdulillah 4. Kan? Anaknya. Istri saya tetap 1. Saya asli orang Sunda. Kata orang kalau Sunda ini banyak istrinya. Ini kuda bukan sembarang kuda, ini kuda dari Jakarta, Pak. Ini Sunda bukan sembarang Sunda, ini Sunda suami yang setia. Nah, ini namanya, Pak. Saya tinggal di Belilas, alhamdulillah nikah saya 2007, dapat orang Belilas, makanya saya tinggal di Belilas. Kalau dari postur, dari wajah persis kayak orang Batak. Kalau suara persis kayak orang kita Batak, orang kita Medan. Jadi mohon maaf kalau biasa di sini suaranya pelan, ini agak sedikit keras. Biasa wajah-wajah Batak, suara-suara Batak. Saya datang ke sini bukan maksud untuk menggurui, tidak. Bukan pula maksud untuk mengajari, tidak. Karena bicara soal hikmahnya saya hanya bercerita sedikit saja. Insya Allah nanti lebih panjang, lebih fokusnya kepada Al-Ustadz kita. Kalau bicara soal tembilahan nih hampir sering saya 2015 sudah sering masuk tembilahan. Cuman untuk kata baru inilah. Begitu masuk sini luar biasa alhamdulillah. Ceramah mikir saya tadi. Ini jangan-jangan Ustadz ceramah nih. Ini baru kali ini saya ceramah di depan tempat makanan. Jadi begitu saya ceramah ini yang saya hirup ini makanan terus luar biasa. Jadi kalau sudah terhirup ini tandanya tak baik kalau terlalu lama-lama. Jadi cukup sedikit saja, singkat, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dalam sehat sudah makan semua? Sudah makan semua? Sudah. Sebab kalau bicara soal mama, kalau udah urusan perut ini bahaya nih. Makanya kalau urusan sama perempuan selesaikan perutnya, aman perkara. Betul tak Bu? Kita ini kalau bicara dalam rumah tangga, bicara soal di dalam nih istri kita nih Pak. Mana penting cinta dalam rumah tangga atau duit? Jawab saja, mana penting cinta atau duit? Satu orang saja, satu pilih. Mana pilih cinta atau duit? 1, 2 tak ada pilihan. Pilih cinta atau duit? Yang kuat, cinta atau duit? Bisa kita makan cinta? Bisa makan cinta? Bisa makan cinta? Enggak. Kalau makan, kalau mau beli beras harus pakai duit. Bisa beli baju pakai cinta? Tidak. Beli baju harus pakai duit. Biarkan suami kita tak datang-datang, yang penting ngirim duit. Makanya kalau bicara soal kapan tuh penyesalan itu muncul? Nih kalau sudah seorang wanita sudah muncul sebuah masalah, makanya kan sering kita dengarkan nih, ini ngaji jangan tegang-tegang amat Pak, santai-santai saja. Kan sering kita dengarkan ini, biasa dengarkan lagu. Kalau sudah begini perempuan baru nyesal. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan sebuah, mati atau
ini baru mulai ada kecurigaan. Hilang perasaanmu. Ini kalau sudah kayak gini lebih parah nih. Atau memang pindah ke lain hati. Gara-gara ibu-ibu pilih cinta, pilih duit, laki-laki banyak orang pindah ke lain hati. Sekarang kita tanya, mana pilih cinta atau duit? Nggak ngaruh Pak rupanya. Tetap tak ngaruh. Tuh perempuan Pak, perempuan biasa perempuan. Perempuan tuh sikit-sikit bawa rasa, jarang akal main. Tuh perempuan. Betul Bu? Bu, perempuan sering menggunakan rasa, akal yang kuat. Kalau dikejar anjing ngapain? Yang kuat kalau dikejar anjing ngapain? Lari. Emak-emak sama anjing larinya kencang mana? Kencang anjing. Terus kalau lari dikejar anjing dapat tak? Dapat. Baru mikir belakangan. Iya juga ya Ustaz. Beda dengan kita laki-laki. Bapak-bapak kalau dikejar anjing ngapain? Tongkok cari kayu, pukul. Kenapa? Karena ketika dia akan kita mudah meneteskan air mata. Jadi perempuan senjata terhebatnya adalah air mata. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yo, kita sama-sama salawatlah dulu. Ini saya untuk perempuan-perempuan. Satu wa Fatimah Zahra. Barang-barang yo. Salduna Zulafil. Ya, apa enggak? Nah, kalau enggak langsung na 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 Nana, 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 Nana. Pulang dari sini pengajian ditanya suami dapat apa? Entah Ustaz tuh. Nana, Nana. Ayo, saduna fid dunya, wazuna fil ukhra, bi Khadijatul Kubra. وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Hidup di alam dunia tidak selamanya, hidup di alam baka itu yang aslinya. Barang-barang la ilaha. Baik Ibu Bapak, itu pengantar di awal saja. Maaf Pak kalau saya sering pengajian pakai syair-syair, pakai lagu-lagu. Saya tak panjang-panjang, saya tengok saja ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau sudah semakin tawadu, tak ada pergerakan, selesailah perkara ini. Sebab kalau sudah perkara ini tunduk, semakin tak ada goyang, berarti tandanya semakin. Kalau tadi Tuan Guru kita bercerita tentang kisah Isra wal Mi'raj dengan menggunakan bahasa Bugis, nanti Al-Ustadz kita juga banyak bercerita. Yang jelas saya ambil intisarinya saja. Ketika bicara soal Isra wal Mi'raj ini adalah bicara sebuah nilai prosesi di mana akal manusia tidak pedoman. Sebab kadang-kadang perintah agama itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh saya tanya, bapak-bapak kalau waktu subuh kira-kira enak mana, tidur atau salat subuh? Yo, ini jawab saja, enak salat subuh atau enak tidur? Salat subuh itu sebagian saja, padahal enaknya tidur. Tapi perintah agama datang di saat kata hatimu, kata pikiranmu enaknya tidur. Tapi ini perintah agama, jangan terlalu tidur panjangmu hai manusia. As-salatu khairum minan naum.
Tapi saya yakin kalau masjid ini insya Allah yang ada di Kota Baru ini, kalau subuh pasti penuh, saking penuhnya sampai keluar-luar, saking luarnya, tak ada yang di dalam Pak Ustaz. Iya, zaman dulu kan sama, orang sering berdebat masalah kunut. Orang sudah tidak lagi berdebat tentang masalah kunut. Kenapa? Karena orang sekarang sudah jarang sholat subuhnya, maka tak ada lagi perdebatan. Dulu ribut sholat subuh wajar. Kenapa? Karena sama-sama sholat subuh. Sekarang sudah jarang sholat subuhnya, makanya tak ada lagi yang berdebat di dalamnya. Ini contoh lagi, ketika punya duit kita, punya rezeki kita, ada perintah agama, banyak hartamu, cukup harta bendamu, keluarkan di jalan Allah. Ada zakat, ada sedekahnya. Salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diikuti oleh ahlul bait. Pak Haji kita, Pak Haji siapa tadi? Pak Haji Tahir memberikan sebuah sinyalir kepada kita. Beliau cukup rezekinya, pengen berbagi dan bersedekah. Belanja itu nafsu kita. Kayak ditengok bahwa ibu-ibu sekarang subhanallah, apalagi di sini bajunya, kerudungnya baru-baru Pak, rupa-rupa. Apalagi zaman sekarang kan mudah, cukup COD sampai ke tempat, betul? Cukup COD datang sampai ke tempat. Makanya sekarang perempuan-perempuan pakai bajunya rupa-rupa. Tapi kasihan kadang-kadang suami di rumah paru-paru. Perempuan pakai baju rupa-rupa, laki-laki paru-paru. Begitu datang lagi. Datang lagi. Belum selesai datang pula lagi. Tapi tidak, ini perempuan di sini insyaallah solehah semuanya. Amin. Ini kan perempuan yang harus kita sanjung Pak. Makanya wanita ini jangan pernah kita sakiti. Sebab sekali tergores ibarat cermin wanita itu. Boleh dia direkatkan, tapi takkan pernah dia bersatu kembali. Rapat boleh, tapi bekas tetap ada. Itulah perasaan wanita. Makanya wanita sekali tersakiti, maaf mungkin boleh terucap, tapi hati akan menyimpan sebuah rasa dan dia akan bawa sampai kepada kematiannya. Untuk lupa dia tidak akan Pak. Makanya mulai sekarang jangan pernah sakiti para wanita-wanita kita, istri-istri kita. Luar seorang wanita kelihatan lemah, tapi wanita ini luar biasa. Kalau dulu umat Nabi Isa mampu apa? Nabi Isa mampu menghidupkan yang mati, juga mematikan yang hidup. Itu tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu jutaan apa? Robot-robot telah diciptakan tanpa harus dimasukkan dan ditiupkan ruh, bisa bergerak luar biasa. Umat Nabi Muhammad, betul tak? Betul tak? Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, tapi umat Nabi Muhammad sekarang luar biasa. Jutaan dokter dengan berbagai macam penyakitnya sudah banyak diciptakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Dulu zaman dulu kecil kita kalau mau makan ikan, mau makan asa kita ambil, kita pancing, tapi lele jumbo yang kita makan sebulan sudah bisa kita panen. Betul tak? Dulu kita punya menantu 1 tahun nikah baru bisa gendong cucu, tapi hebat umat akhir zaman, sebulan nikah sudah bisa gendong cucu. Ini luar biasa umat-umat sekarang. Manusia semakin cepat dihantarkan pada cita-citanya, tapi manusia semakin jauh dari akidahnya. Dangkal imannya, rusak imannya, yang dicondongkan, yang dikedepankan adalah akalnya. Maka proses Isra Mi'raj memberikan sebuah nilai jawaban. Hai manusia, tidak semata-mata soal agama kau masukkan dalam akalmu, tapi coba kau tancapkan dalam hatimu. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh baginda Rasul, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Coba yang dihidupkan adalah rasamu. Makanya kalau hidupnya rasa, aman. Zikir kita sekarang orang dengarkan zikir tak ingat apa-apa. Yo coba kita bareng-bareng zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhan walham
wa la ilaha illallah wallah subhanallah. Kan adalah sebuah proses iman, yang dihidupkan adalah nilai takwa, baru kita dapati itu. Karena mungkin alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, keberkahan yang menyeliputi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, rasanya tidak mungkin. Sebab keberkahan itu kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Hujan pun jadi musim, dari bumi bergoyang, dari gunung berbuah jawaban. Kenapa? Jangan-jangan berangkat kita dari manusia yang sering bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, sering meninggalkan perintah Allah. Maka Allah perjalankan Rasulullah ini, sudah tahu kondisi umat akhir zaman, seolah Allah ingin berkata, hai Muhammad, sampaikan mukminina kitaban mauquta. Kalau lebih overdosis, kalau kurang tak berpengaruh.